Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiaji dengan NIM A01230556 ingin mempresentasikan tugas Metopen, tugas resum seminar hasil. Yang pertama, kontrol ulang struktur dilatasi bangunan gedung 9 lantai pada Hotel Patra Surabaya yang disusun oleh Muhammad Arkan Al-Ghazi dengan NIM A01222080. Menganalisis pengaruh dilatasi terhadap kinerja struktur gedung Hotel Patra Surabaya dengan menggunakan metode pemodelan menggunakan etaps 22. Analisis meliputi momen maksimum, gaya geser maksimum, dan simpangan antar lantai berdasarkan SNI 1726-2019. Struktur tanpa dilatasi memiliki momen dan gaya geser maksimum lebih besar dibandingkan struktur dengan dilatasi. Dilatasi dengan jarak 75 mm mengalami pounding sebesar 2,625 mm karena kebutuhan simpangan melebihi jarak dilatasi. Variasi jarak dilatasi lainnya masih aman karena simpangan tidak melebihi jarak yang tersedia. Dilatasi efektif mengurangi gaya dalam pada struktur bangunan. Jarak dilatasi harus memenuhi ketentuan SNI 1726-2019 agar tidak terjadi pounding. Kuat tekan beton meningkat seiring bertambahnya umur beton yaitu 7 hari 19,79 MPa, 14 hari 21,27 MPa, 28 hari 23,14 MPa. Selanjutnya dari Kak Alvina Khairunisa dengan NIM A01222066 yang berjudul Perencanaan Struktur Rumah Susun Rusunawa 8 lantai di Kabupaten Boyolali. Disusun berdasarkan SNI 2847-2019, persyaratan beton struktural, SNI 1727-2020, ban minimum bangunan gedung. Latar belakang, Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari kawasan Solo Raya yang terus berkembang. Pembangunan Rusunawa bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah menjadi alasan perlunya pembangunan rumah susun. Perencanaan struktur yang baik diperlukan agar bangunan aman, kuat, dan stabil. Perencanaan struktur. Perencanaan struktur mengacu pada SNI 2847-2019. Analisis pembebanan menggunakan SNI 1727-2020. Elemen struktur yang direncanakan meliputi pondasi kolom balok plat lantai. Tujuannya untuk menjamin kekuatan dan stabilitas bangunan material yang digunakan. Mutu beton FC 35 MPa dipilih karena memiliki kekuatan yang baik dan mampu mengurangi lendutan struktur. Baja tulangan polos BJTP 280 dengan FY 280 MPa digunakan sebagai tulangan sengkang. Pemilihan material disesuaikan dengan standar nasional agar struktur lebih aman dan tahan lama. Kesimpulan, Rusunawa menjadi solusi penyedia hunian bagi masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah. Perencanaan struktur harus mengikuti ketentuan SNI 2847-2019 dan SNI 1727-2020. Penggunaan beton mutu 35 MPa dan baja tulangan BJTP 280 memberikan kekuatan kestabilan struktur. Dengan perencanaan yang tepat, bangunan Rusunawa diharapkan aman, kokoh, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengaruh substitusi parsial semen menggunakan abu kotoran sapi terhadap kuat tekan beton konvensional. Pematerinya dari Kak Anissa Cahya Fadilah dengan NIM A01222010. Latar belakang, abu kotoran sapi merupakan limbah peternakan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah tersebut dapat diolah menjadi abu dan digunakan sebagai bahan substitusi parsial semen. Pemanfaatan abu kotoran sapi diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta mendukung penggunaan materi ramah lingkungan pada beton. Abu kotoran sapi dapat digunakan sebagai bahan substitusi parsial semen pada beton konvensional.
Variasi kadar 10% menghasilkan kuat tekan beton yang yang paling baik dibandingkan variasi lainnya. Penggunaan abu kotoran sapi berpotensi meningkatkan kualitas beton sekaligus mengurangi penggunaan semen. Manfaat penelitian mengurangi pencemaran akibat limbah peternakan, meningkatkan nilai ekonomi limbah kotoran sapi, mengurangi penggunaan semen sehingga lebih ramah lingkungan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pemanfaat material alternatif. Kesimpulan dan saran, abu kotoran sapi layak digunakan sebagai substitusi parsial semen. Kadar 10% merupakan komposisi yang memberikan hasil kuat tekan terbaik. Saran, perlu penelitian lanjutan mengenai kuat tarik dan kuat lentur, modulus elastisitas, daya serap air, ketahanan terhadap lingkungan agresif, variasi kadar substitusi dan umur beton yang lebih panjang. Selanjutnya, pengaruh penambahan resin epoksi terhadap kuat tekan beton sebagai polimer modified concrete atau PMC yang disusun oleh Narendra Prameswari Arista Putri dengan NIM A0122066. Pengertian beton polimer. Beton polimer. Beton polimer merupakan material komposit yang menggunakan polimer sebagai bahan pengikat atau bahan tambahan. Jenis-jenis beton polimer. Polimer konkret atau PC. Polimer sebagai pengikat utama tanpa semen. Polimer modified concrete PMC menggunakan campuran semen dan polimer. Polimer impregnated concrete PIC beton yang diresapi polimer setelah proses pengerasan. Hasil penguji kuat tekan, pengaruh penambahan resin epoksi, umur 7 hari, variasi resin epoksi, kuat tekan, 0% memiliki kuat tekan 9,13 MPa, 5% memiliki kuat tekan 19,42 MPa, 10% memiliki kuat tekan 17,19 MPa, 15% memiliki kuat tekan 12,10 MPa, 20% memiliki 14,33 MPa. Kesimpulan sementara, penambahan resin epoksi meningkatkan kuat tekan beton kadar optimum yang diperoleh pada 5% resin epoksi. Pengaruh umur beton, kuat tekan beton pada kadar optimum resin epoksi 5%, umur beton kuat tekan. Umur beton 7 hari memiliki kuat tekan 19,42 MPa, umur 14 hari memiliki kuat tekan 21,27 MPa, 28 hari memiliki kuat tekan 23,14 MPa. Analisis. Kuat tekan meningkat seiring bertambahnya umur beton. Hal ini terjadi karena proses hidrasi semen dan pembentukan ikatan polimer masih berlangsung. Kesimpulan. Penambahan resin epoksi berpengaruh terhadap kuat tekan beton PMC. Kadar resin epoksi 5% memberikan kuat tekan tertinggi dibandingkan variasi lainnya. Kuat tekan terus meningkat dari umur 7, 14 hingga 28 hari. Resin epoksi 5% direkomendasikan sebagai kadar optimum untuk meningkatkan kekuatan beton pada penelitian ini. Selanjutnya, perencanaan gedung hotel 8 lantai di Sumberlawang, Kabupaten Sragen yang disusun oleh Sabar Arom Octavia Ramadhani dengan NIM A0122047. Latar belakang, Sragen merupakan jalur strategis menuju Solo, Ngawi, dan Boyolali. Tingginya mobilitas masyarakat meningkatkan kebutuhan hotel. Bangunan direncanakan sesuai SNI agar aman, nyaman, dan tahan gempa. Tujuan dan metode perencanaan. Tujuan menentukan dimensi struktur seperti balok, kolom, plat lantai, dan plat atap. Menentukan kebutuhan tulangan. Memastikan bangunan aman terhadap beban gempa. Metode pemodelan dan analisis menggunakan etap 19, acuan perencanaan SNI 2847-2019. Beton untuk beton SNI 1726-2019 ketahanan gempa, SNI 1727-2020 pembebanan material dan pembebanan. Mutu material beton FC 30 MPa, baja tulangan ulir BJTS 420, baja tulangan polos BJTP 280,
Beban hidup saat lantai satu, parkir 1,92 kilo Newton per meter persegi, koridor 4,79 kilo Newton per meter persegi, gym 4,79 kilo Newton per meter persegi, restoran 4,79 per meter persegi, toko 4,79 kilo Newton per meter persegi, lobby 4,79 kilo Newton per meter persegi. Kesimpulan, perencanaan gedung hotel 8 lantai mengacu pada standar SNI yang berlaku. Analisis struktur dilakukan menggunakan etap 19. Material yang digunakan adalah beton FC 30 MPa, baja BJTS 420, dan baja BJTP 280. Hasil perencanaan diharapkan menghasilkan bangunan yang kuat, aman, nyaman, dan tahan terhadap beban gempa. Terima kasih, sekian dari saya. Setaji dengan NIM A01230556. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.